Iya, Cinta, bagaimana kondisi jalanan di sekitar jalan protokol jelang PSBB besok? Ya Rolando, situasi lalu lintas di Jalan Gatot Subroto DKI Jakarta ini memang masih terlihat lancar walau masih banyak kendaraan yang datang ke DKI Jakarta menuju Jakarta dari jalur tol di tengah pandemi COVID-19. Dan karena akan adanya pembatasan sosial berskala besar atau PSBB yang rencananya akan dilakukan besok tanggal 10 April tahun 2020, ada beberapa peraturan yang sebenarnya seharusnya sudah diketahui oleh para masyarakat di DKI Jakarta. Salah satunya adalah peraturan transportasi di DKI Jakarta karena adanya PSBB. Lalu pasalnya menurut Permenkes nomor 9 tahun 2020 disebutkan akan adanya pembatasan penumpang moda transportasi umum ataupun transportasi pribadi di saat adanya PSBB di DKI Jakarta. Secara rinci, skenario pembatasan pada kendaraan publik atau kendaraan pribadi di DKI Jakarta untuk mobil sedan berkapasitas 4 penumpang ini hanya diperbolehkan untuk mengangkut 3 penumpang saja, yaitu dengan skenario 1 pengendara mobil di depan dan juga 2 penumpang di belakang. Lalu untuk mobil bukan sedan berkapasitas 7 orang ini hanya diperbolehkan untuk mengangkut 4 penumpang saja dengan skenario 1 pengemudi di depan, lalu 2 penumpang di tengah dan juga 1 penumpang di belakang. Lalu untuk kendaraan pribadi dengan yang berkapasitas di atas 7 orang ini hanya diperbolehkan untuk mengangkut kapasitas 50% saja dengan kapasitas kendaraan tersebut. Lalu yang terakhir ada sepeda motor yang tidak diperbolehkan untuk mengangkut orang atau berarti tidak boleh berboncengan. Peraturan ini juga ditetapkan untuk moda transportasi umum, yang mana memang untuk moda transportasi MRT ini hanya dibolehkan mengangkut 60 orang saja. Lalu untuk moda transportasi LRT diperbolehkan hanya untuk mengangkut 30 orang saja. Lalu untuk Transjakarta dan juga moda transportasi umum berbentuk bis besar ataupun bis kecil ini hanya diperbolehkan untuk mengangkut maksimal 50% dari total kapasitas moda transportasi tersebut. Lalu untuk ojek online ini tidak diperbolehkan untuk mengangkut penumpang, tapi memang ojek online ini diperbolehkan untuk mengangkut barang ataupun makanan. Menurut informasi yang sudah kami dapatkan, pengimplementasian peraturan tersebut ini akan dilakukan oleh personil TNI maupun Polri yang nantinya akan ditetapkan di berbagai jalan-jalan protokol di DKI Jakarta untuk menertibkan peraturan tersebut. Seperti yang sudah diketahui sebelumnya, memang rencananya pembatasan sosial berskala besar atau PSBB ini akan diberlangsungkan pada besok, yaitu tanggal 10 April tahun 2020 selama 2 minggu. Adapun jika data penularan virus corona di DKI Jakarta ini terus meningkat, maka peraturan PSBB ini juga akan diperpanjang, Rolando. Iya, Cinta, ini kan PSBB ini sudah akan dimulai besok. Nah, dari pantauan Anda, apakah memang warga ini sudah mendapatkan sosialisasi terkait dengan pembatasan sosial berskala besar ini? Ya Rolando, memang kami masih belum mendapati rencana sosialisasi yang akan dilakukan Pemprov DKI Jakarta untuk para masyarakat DKI Jakarta mengenai peraturan tersebut. Namun tadi kami sempat berbincang kepada beberapa pengendara kendaraan di DKI Jakarta yang banyak yang mengaku bahwa mereka masih belum mengetahui tentang peraturan tersebut yang akan diimplementasikan besok, Rolando. Adapun kami mendapatkan respon yang memang beragam atas peraturan PSBB tersebut. Ada beberapa pengendara yang mengaku bahwa tidak apa-apa bahwa ada PSBB ini atau mereka setuju dengan peraturan PSBB yang akan dilakukan oleh Pemprov DKI Jakarta. Adapun ada beberapa pengendara juga, terutama pengendara ojek online yang sebenarnya sangat keberatan akan adanya PSBB di DKI Jakarta dan juga peraturan transportasi di DKI Jakarta. Dan menurut Dinas Perhubungan DKI Jakarta, peraturan transportasi saat PSBB ini masih disempurnakan untuk implementasinya besok. Jadi kami masih menunggu konfirmasi dari pihak Pemprov DKI Jakarta mengenai pengimplementasian peraturan tersebut, Rolando. Ya, baik. Terima kasih Cinta atas laporan Anda dan selamat bertugas kembali.
Ya, pemirsa, demikian tadi laporan dari Cinta Zanidia dan juru kamera Arya Nurlianingsi serta Muhazin Jalal.